Masjid Laweyan merupakan salah satu masjid bersejarah sekaligus masjid tertua di kota Solo. Masjid ini sudah berdiri lebih dulu dari Masjid Agung Surakarta. Masjid Laweyan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang sekitar tahun 1546 Masehi. Nama Laweyan sendiri diambil dari nama daerah tempat masjid ini berdiri, Jalan Liris 1, Pajang, Laweyan. Selain nama Masjid Laweyan, masyarakat Solo juga kerap menyebutnya dengan nama Masjid Ki Ageng Henis. Sebelum menjadi masjid, dulunya bangunan ini merupakan sebuah pura umat Hindu beribadah. Dalam sejarahnya, Ki Beluk, seorang pemuka agama Hindu, mendirikan pura di pinggir sungai Kabanaran. Ia pun bersahabat dengan Ki Ageng Henis, penasihat kerajaan Pajang pada masa Sultan Hadiwijaya. Hingga akhirnya Ki Beluk tertarik untuk memeluk Islam bersama dengan murid-muridnya berkat dakwah Ki Ageng Henis. Usai memeluk Islam, Ki Beluk pun kemudian mewakafkan tempat peribadahan tersebut untuk kemudian menjadi masjid. Ki Ageng Henis atau Ki Ageng Henis merupakan putra dari Ki Ageng Selo dan Nyai Pica atau Nyai Ageng Selo, terlangsung dari silsilah Raja Brawijaya V yang merupakan raja terakhir Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sebagai pemeluk Islam yang taat, Ki Ageng Henis dikenal luas sebagai ulama yang sering melakukan syiar Islam ke banyak orang, termasuk kepada masyarakat di Desa Laweyan pada saat itu. Jasa Ki Ageng Henis dalam memajukan industri dan perdagangan batik di Desa Laweyan memang sangat besar. Kontribusi dan totalitasnya membantu perekonomian warga Laweyan sangat dirasakan. Masjid Laweyan merupakan masjid tertua yang berada di Surakarta, berusia hampir 5 abad. Luas seluruh bangunan masjid ini sekitar 700-an meter persegi dengan panjang 25 meter dan lebar 35 meter. Bentuk arsitektur dari Masjid Laweyan dipengaruhi oleh budaya Hindu. Hal ini dikarenakan Masjid Laweyan dulunya merupakan sebuah pura, sehingga bentuk arsitekturnya juga menyerupai pura. Bangunan Masjid Laweyan memiliki fondasi yang ditempatkan sekitar 2 meter lebih tinggi di atas permukaan tanah. Tata ruang Masjid Laweyan merupakan tipologi Masjid Jawa pada umumnya. Ruang masjid dibagi menjadi 3 bagian, yakni ruang induk utama, serambi kanan untuk kaum perempuan, dan serambi kiri bagian perluasan masjid untuk tempat sholat berjamaah. Terdapat 3 buah lorong di bagian depan masjid sebagai jalur masuk ke dalam Masjid Laweyan. 3 lorong itu mengandung makna filosofi yang mendalam, yaitu 3 tahapan keimanan seseorang, iman, Islam, dan ihsan. Selain itu, jumlah pintu yang ada di masjid ini berjumlah 5 yang mencerminkan 5 rukun Islam. Masjid ini memiliki atap berbentuk limasan bersusun 3 atau tumpang 3, yang menjadi ciri khas masjid tradisional Jawa dan melambangkan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dinding Masjid Laweyan terbuat dari susunan batu bata dan semen. Sebelum dibangun seperti sekarang, bahan-bahan bangunan masjid sebagian menggunakan kayu. Bagian interior dihiasi dengan ornamen ukiran khas Jawa bermotif flora dan kaligrafi Arab yang memperlihatkan perpaduan seni lokal dan nilai-nilai Islam. Kekhasan lain yang terkait dengan Masjid Laweyan adalah sebuah mata air sumur yang berada di kompleks masjid. Konon, mata air ini muncul dari injakan kaki Sunan Kalijaga. Air sumur ini tidak pernah kering meskipun sedang dalam musim kemarau panjang. Alkulturasi yang terjadi di Masjid Laweyan Solo adalah perpaduan antara budaya Islam dengan budaya Jawa yang tercermin dalam berbagai aspek, baik itu dalam arsitektur, seni, tradisi, maupun praktik keagamaan. Eksistensi Masjid Laweyan Solo sejak berdirinya hingga saat ini menunjukkan sesuatu yang bersifat penting untuk perkembangan warisan atau pusaka yang menjadikan masjid ini menjadi cagar budaya dengan adanya akulturasi 3 kebudayaan, yaitu Hindu, Jawa, dan Islam. Bentuk akulturasi Masjid Laweyan Solo antara lain perpaduan antara agama Islam dengan Hindu-Buddha. Masjid Laweyan ini juga mencerminkan proses akulturasi dalam kepercayaan masyarakat. Praktik lokal yang berhubungan dengan leluhur atau kepercayaan tradisional Jawa seperti penghormatan terhadap tokoh-tokoh lokal atau ulama yang dianggap wali. Orang-orang yang beragama Hindu-Buddha masih diperbolehkan masuk ke lingkungan sekitar masjid dan boleh mengunjungi makam yang berada di belakang Masjid Laweyan Solo. Makam tersebut adalah makam pendiri Masjid Laweyan Solo dan keluarganya serta kerabat serta para raja-raja pada masa itu. Akulturasi yang kedua yaitu akulturasi kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Islam. Masjid Laweyan menggunakan atap berbentuk joglo yang merupakan ciri khas arsitektur tradisional Jawa.
Bentuk atap ini tidak hanya memberikan kesan estetik, tetapi memberikan filosofis kehidupan masyarakat Jawa yang mengutamakan keseimbangan dan keharmonisan. Bentuk asimilasi Masjid Laweyan Solo terdapat pada asimilasi budaya Hindu-Buddha dengan kebudayaan Islam. Adanya patung-patung pura saat itu dihilangkan dan digantikan dengan berdirinya Masjid Laweyan Solo dengan menambah arsitektur kebudayaan Islam, seperti adanya kentongan, beduk, mimbar, kubah, dan lainnya. Masjid Laweyan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan akulturasi budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Keberadaannya mencerminkan perjalanan panjang sejarah Islam di Indonesia serta peran pentingnya dalam masyarakat lokal. Seiring berjalannya waktu, Masjid Laweyan terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini, selain digunakan untuk sholat 5 waktu dan pengajian, masjid ini juga sering digunakan untuk kegiatan sosial seperti akad nikah. Kegiatan pendidikan Al-Quran juga berlangsung di sini, menunjukkan bahwa masjid tetap relevan dalam kehidupan komunitas modern. Meski berusia hampir 500 tahun, masjid ini masih kokoh berdiri dengan nuansa warna hijau yang mendominasi bangunan masjid. Bahkan, sebagian besar bangunannya masih terjaga keasliannya, mulai dari serambi sampai bagian utama masjid. Terdapat atap masjid yang berbentuk limas dan 12 pilar utama masjid yang terbuat dari kayu jati kuno, yang masih tetap berdiri dengan kokoh dan terawat, serta terjaga keasliannya. Meskipun sebagian besar bangunan masih terjaga keasliannya, ada beberapa perubahan yang telah dilakukan. Misalnya, penghapusan sekat. Dulu terdapat sekat antara bangunan utama dan ruang di sisi kanan serta kiri. Namun, sekat tersebut telah dihilangkan. Setelah itu ada tempat wudhu. Bak besar untuk wudhu yang sebelumnya ada juga telah dibongkar. Renovasi struktural. Beberapa bagian bangunan mengalami renovasi untuk menjaga keawetan struktur tanpa menghilangkan nilai historisnya. Misalnya, tiang-tiang kayu jati kuno yang masih dipertahankan. Di sebelah barat masjid terdapat sebuah kompleks pemakaman yang salah satu dari makam tersebut merupakan pendiri Masjid Laweyan, yaitu Ki Ageng Henis. Makam Ki Ageng Henis ini diapit oleh dua makam saudaranya, yaitu Nyai Ageng Pandanaran dan Nyai Ageng Pati. Hingga kini, makam-makam tersebut masih terjaga dan terawat dengan baik, bahkan telah dijadikan bangunan cagar budaya. Serta ada juru kunci yang selalu menjaga makam Ki Ageng Henis dan keluarganya. Sebagai penutup, ada quotes menarik dari salah satu pengurus Masjid Laweyan, yaitu sebagai berikut. Islam itu memeluk tidak memukul,